Orasi pengukuhan guru besar. Profesor Dr. Dra. Niluh Ketutmas Indrawati MA dengan judul orasi Tipologi Simantis Konstruksi Verba Beruntun Bahasa Bali. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Udayana beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Sekretaris NAT dan Ketua Forum Guru Besar Universitas Udayana beserta seluruh anggota, Bapak Ibu Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga dan para Koprodi di Universitas Udayana, Ibu Ketua dan anggota Dharma Wanita Universitas Udayana, dan para guru besar yang dikukuhkan bersama-sama hari ini, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Tipologi Semantis Verba Beruntun Bahasa Bali. Pendahuluan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, bahasa Bali termasuk kelompok bahasa Melayu Polinesia Barat yang merupakan subkelompok bahasa-bahasa Austronesia. Bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia, oleh karena itu perlu dibina dan dilestarikan, salah satunya melalui penelitian. Sebagai penutur asli bahasa Bali, peneliti memiliki kemampuan berbahasa dalam bahasa Bali yang dalam istilah Chomsky disebut dengan kompetensi penutur asli. Kompetensi penutur asli dibedakan menjadi kompetensi linguistik yang memungkinkan peneliti untuk membuat penilaian intuitif apakah suatu kalimat dalam bahasa Bali gramatikal atau tidak, dan kompetensi pragmatik yang memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan kalimat dengan memanfaatkan informasi non-linguistik. Tipologi sintaksis digolongkan menjadi dua. Pertama, tipologi tata urut yang mengelompokkan bahasa yang didasarkan atas apakah objek muncul mendahului atau setelah verba. Dalam klausur kanonik, tipologi ini mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa verba objek dan objek verba. Dilihat dari tipologi tata urut bahasa Bali, termasuk bahasa yang bertipe subjek verba objek. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, verba sebagai pengisi predikat dapat muncul secara beruntun dalam satu klausa. Predikat yang diisi oleh lebih dari satu verba disebut juga verba beruntun atau konstruksi verba beruntun. Perhatian terhadap fenomena verba beruntun dimulai oleh Christoller tahun 1875 yang mengamati bahwa memungkinkan dalam satu kalimat terdapat dua atau lebih verba yang tidak dihubungkan oleh konjungsi dan memiliki subjek yang sama. Para peneliti terdahulu tidak memperhatikan isu teori tata bahasa tentang mengapa sebuah kalimat memiliki lebih dari satu verba. Stewart tahun 1963 dengan analisis generatif pertama memperkenalkan cara menarik untuk memecahkan verba beruntun. Penelitian verba beruntun berkembang dari bahasa Austronesia sampai ke bahasa-bahasa di Amerika Tengah. Verba beruntun merupakan fenomena umum pada bahasa-bahasa isolasi yang tidak memiliki penanda morfologis untuk proses sintaksis. Akan tetapi dalam pemakaian bahasa Bali yang digolongkan dalam bahasa yang kaya akan pemarkah morfologis, baik secara tulis maupun lisan, keberuntunan verba pada satu klausa merupakan fenomena yang sering ditemui seperti misalnya ia bangang ideh pipis, ia teke mas sepedan. Fenomena verba beruntun seperti terlihat pada contoh sangat menarik untuk dikaji dilihat dari karakteristik tipologis verba-verba tersebut, khususnya makna semantisnya. Tipologi semantis verba beruntun bahasa Bali. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Van Stenden dan Gedelsing tahun 2008 menyatakan bahwa makna verba beruntun ditentukan dari kelompok kecil verba yang maknanya dapat diidentifikasikan secara umum dan konstruksi secara keseluruhan dikategorikan sesuai dengan kelompok verba tersebut. Keberagaman makna yang dibentuk memiliki hubungan makna yang berbeda seperti makna gerakan, arah, kecaraan, permintaan,
instrumen, komitatif, tujuan, aspektual, modalitas, perubahan keadaan, sebab akibat, kausatif, orientasi, komitmen, dan pengaruh. Semua makna yang diungkapkan ini dapat ditemukan dalam verba beruntun bahasa Bali. Akan tetapi dalam orasi ini hanya dipaparkan satu jenis makna saja, yaitu makna gerakan. Verba gerakan seperti megedi, melai, mulih, besu, teke, sangat produktif ditemukan sebagai verba satu dalam verba beruntun bahasa Bali yang diikuti oleh tindakan lain yang dilakukan oleh aktor yang sama yang diungkapkan oleh verba dua. Konstruksi ini menunjukkan bahwa agen berpindah ke arah tertentu untuk menunjukkan atau melakukan peristiwa yang diungkapkan oleh verba dua. Secara lintas bahasa, verba beruntun gerakan ini sangat umum seperti yang dicatat oleh Duri tahun 1997 dan data verba beruntun bahasa Bali yang mengandung makna gerakan dapat dicermati pada kalimat nyoman teke ngalih tiang. Pada kalimat ini verba satu teke datang adalah verba gerakan. Teke menunjukkan bahwa agen berpindah ke arah pembicara untuk menunjukkan atau melakukan tindakan yang diungkapkan oleh verba dua ngalih. Hubungan makna yang dimiliki adalah bahwa agen melakukan tindakan gerakan teke dengan tujuan melakukan tindakan ngalih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Bali walaupun termasuk bahasa aglutinatif, kaya akan pemarkah morfologis, memiliki verba beruntun. Dilihat dari tipologi simantis, verba beruntun bahasa Bali dapat dibedakan menjadi verba beruntun gerakan, arah, kecaraan, permintaan, instrumen, komitatif, tujuan, aspektual, modalitas, perubahan keadaan, kausatif, orientasi, komitmen, dan pengaruh. Demikian orasi saya, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan besar dalam pencapaian saya menjadi guru besar. Yang pertama, saya haturkan salam hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Imadi Pogot almarhum dan Niluh Madi Candraningsih almarhum, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh disiplin dan kasih sayang, serta mendorong pencapaian saya ini. Yang paling khusus kepada suami tercinta, Dr. Hanasi Putu Budiasa MSI, yang telah setia menemani saya sejak di bangku kuliah sampai saat ini. Kepada ketiga anak saya, Dr. Igede Putra Nugraha SSM Par, Dr. Deti Indrayati Nugraha Osi Sofitri Nugraha MSI Psikolog, serta menantu Dr. Made Dian Putri Agustina SEMSI, Gede Arya Mahendra Putra STMT, Igusti Agung Surya Juliawan SSI, serta kelima cucunda tercinta, Radit, Anta, Ardi, Tiar, dan Falisa. Terima kasih karena sudah menjadi sumber energi dalam pencapaian ini. Rasa sayang dan terima kasih kepada saudara kandung saya, Prof. Dr. Igede Putru Suryo SPOG, Ninyoman Sukartini, Niketut Suryati, DRA Niluh Gede Setiari, Dr. Gede Made Sarjana SPOG, Dr. Ana Niluh Nyoman Ayu Sri Anggreni, Dr. Ana Niluh Putu Intan Rumini MAGB, Insinyur Igede Alit Mahendra Jaya MSI, beserta para ipar, ponakan, dan keluarga atas dukungannya selama ini. Perjalanan akademik saya tidak terlepas dari peran para guru-guru yang telah mendidik saya. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru-guru saya di SD 5 Tabanan, SMP Negeri Tabanan, SMA Negeri Tabanan, juga kepada pembimbing saya di S1, Bapak Dr. Andes Margono MA almarhum dan Dr. Andes Iketut Tike MA. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Andes Ketut Artawo MA PhD sebagai promotor dalam penyelesaian disertasi S3, co-promotor 1 dan sekaligus reviewer saya, Prof. Dr. Ida Bagus Putrayatnya MA, co-promotor 2 Prof. Dr. Inyoman Sedeng MHum, juga pada Bapak Prof. Dr. Inengah Sudipe MA sebagai reviewer dan para dosen saya di Fakultas Ilmu Budaya, juga kepada semua sahabat saya yang selalu memberikan dukungan. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas persetujuan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyandang jabatan fungsional tertinggi. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Prof. Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara MN IPU, beserta jajarannya atas dukungan yang tiada henti menciptakan atmosfer ilmiah berkualitas. Juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya, beserta para wakil dekan,
dan Koprodi Sastra Inggris, para senior dan teman-teman di Prodi Sastra Inggris yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kerjasama, dukungan, dan motivasi inspiratifnya selama ini. Terima kasih juga kepada para tenaga administrasi kependidikan di program S1, Bapak Wayan Karsana, Ibu Made Darmiati, Bapak Komang Juni, juga kepada Bapak Budi bagian SDM UNUD yang telah banyak membantu dalam proses administrasi pengajuan guru besar saya. Ucapan terima kasih kepada tim peneliti dan semua koautor paper yang pernah saya publikasikan atas dukungan dan kerjasamanya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan pelaksanaan upacara ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti upacara pengukuhan ini dengan penuh perhatian dan kesabaran, serta mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om.